Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part selanjutnya menanggapi Abu Zaid Al-Alori dan Lampai Channel, Haji Suganto dan seluruh orang-orang Wahabi yang terlanjur membanggakan Haji Suganto sebagai pengurus NU dari Ansor yang menjelaskan hakikat tahlilan, membid'ahkan tahlilan berdasarkan kitab-kitab NU. Oke, dia bawa-bawa nama kitab I'anatul Thalibin. Sudah bacanya hancur lebur ndak karuan. Saya agak dua kali ya. Pertama, kita sekarang lihat bagaimana dia cara membacanya. Yang kedua, bagaimana dia menerjemah maksud dari I'anatul Thalibin ini. Hancur lebur. Kitab I'anatul Thalibin, juz 2 halaman 145. Nah, di sini ada keterangan na'am, maya falunas, ya betul, apa yang dilakukan manusia minal istima dari berkumpul-kumpul ini tahlil mayit di rumah ahli mayit wa sunatoan dan dibuatkan makanan itu minal bid'ah mungkarot. Tolong dibaca nih, tolong dibaca kalau saya dibenarkan, minal bid'ah mungkarot. Apakah menurut saya Kiai NU, Kiai Nahdlatul Ulama, apakah berani mengatakan kitab ini adalah membid'atkan orang yang mengatakan bahwa acara 37 hari adalah boleh, padahal ini mengatakan bid'ah mungkarot. Alati usabu, maka diberi pahala. Siapa itu ala manah, orang yang mencegah acara itu? Siapa? Ulil amri, yaitu pemerintah. Usabitungwa bil qawaidin, yaitu kuat-kuatnya agama, waidibil Islam, yaitu di tangan orang Islam wal muslimin. Jadi menurut kitab ini, keterangan ini, jadi betul yang dilakukan orang-orang berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan, nolong dina matang puluh nyewu seterusnya, itu adalah bid'ah mungkarot. Ini terpaksa saya perlihatkan kepada kaum muslimin, kepada Nahdliyin semua, bahwa kitab kita sendiri yang dikaji di pondok-pondok pesantren bahwa acara seperti itu adalah bid'ah mungkarot dan diberi pahala. Siapa itu orang yang mau mencegah acara seperti itu? Siapa yang mencegah semesti? Yaitu ulil amri minkum, ulil amri yaitu pemerintahan seperti mudin, seperti kiai, seperti ustadz harus menjelaskan pada masyarakat Pak bahwa Sugianto, acara seperti itu di kitab Lampai Channel, dilarang. Abu Zaid, dengarkan ya keculasan dari orang ini yang Anda banggakan. Dia membaca begini. Langsung membaca na'am ini sama dengan yang dibaca oleh Zainal Abidin LCMA ketika debat dengan dengan Pak Kiai Haji Idrus Ramli. Na'am, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyit wa son'at to'am. Dia membaca wason apa wason itu ya. Wason itto'am minal bida'il mungkarati allati yuthabu ala man iha waliyul amri. Iya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu dari berkumpul-kumpul di ahli mayyit, dibuatkan makanan termasuk bid'ah mungkaroh, wali amri pemerintah yang melarangnya akan mendapatkan pahala. Bro, ini na'am. Di atas ada pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Kok baca kitab sepotong-sepotong ente itu? Di atasnya lihat. Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhu lil anam madal ayyam fil urfil khasi fi baldatin liman biha minal askhas anna syakhsa idan taqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al azaa jaral urfu bi annahum yantadiruna at-ta'am wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit yatakallafuna at-takallumat tam yatakallafuna takallufat tam wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqati syadidah fa hal law arada raisul hukam ila akhiri. Gini ya. Ini ada pertanyaan terhadap mufti Baladil Haram. Bagaimana kebiasaan di suatu negara? Jika ada orang meninggal dunia, para tetangganya, kenalannya, familinya datang untuk melayat. Bi'annahum jaral orfu bi'annahum yantadirun ta'am. Kebiasaannya mereka itu tidak pulang-pulang, terus tidak pulang-pulang yantadirun ta'am, menunggu disuguhi makanan. Jadi datang melayat, tidak pulang-pulang, nunggu disuguhi makanan. Ya. Nah, karena wa min ghalabatil haya, merasa malu ahli mayitnya itu, mereka ya takallafuna takallufat tam. Akhirnya mereka itu terpaksa sekali membuatkan makanan bermacam-macam. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah yang melarang praktek demikian mendapatkan pahala? Maka jawabannya na'am, iya betul. Nah, konteksnya ini pertanyaan dengan jawaban. Harus ada sinkron.
Pertanyaannya seperti di atas setelah saya sebutkan, seperti yang saya sebutkan itu. Maka jawabannya iya. Apa yang dilakukan orang itu? Melayat maksudnya. Melayat, duduk, menunggu makanan, tidak pulang-pulang sebelum disuguhi makanan. Ahli mayit malu kalau tidak disuguhi berbagai makanan. Akhirnya terpaksa sekali dibuatkan makanan. Itu maksudnya. Maka pemerintah yang melarang praktek yang dipraktekkan oleh orang-orang itu, kebiasaan orang-orang itu akan mendapatkan pahala. Begitu loh, Bu. Ini tidak dibahas tentang masalah tahlilan. Gitu itu. Ya, tidak dibahas tentang masalah tahlilan sekarang. Nah, alasan Anda sekarang kalau di Pak Khalid Basalamah, Pak Syafiq Rizal Basalamah, mereka teman-temannya yang melayat bawa makan sendiri. Menurut Anda kan? Bawa makanan sendiri. Tapi kok dimakan sendiri? Sunnah Nabi kan isna'u di Ali Ja'far apa itu? Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Ya, bukan bawa makanan dimakan sendiri. Sunnahnya kan seperti itu. Nah, lain masalah sekarang kalau memang dimakan sendiri, tapi dengan bawa sendiri. Lain lagi ceritanya. Kalau di kami sudah biasa. Kalau di kami biasa, tapi kalau kita kembalikan ke kaidah Anda, contoh dari Nabi atau perintah dari Nabi, buatkan untuk mereka. Bukan makan sendiri, bro. Biasa di Aswaja itu, ketika ada orang meninggal dunia, melayat, mereka itu kebiasaan di masyarakat, itu ada yang bawa uang, ada yang bawa telur, ada yang bawa mie, ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa kopi, tergantung kebiasaan di daerahnya. Ya, kalau di daerah saya itu beras dan uang. Jarang yang bawa telur, ya ada juga yang bawa telur. Itu kebiasaan saya. Nah, ketika praktek yang demikian menurut Ibnu Bas ini, maka boleh. Ini baca sendiri. Jika kebiasaan orang itu melayat membawa sesuatu bukan dengan tangan kosong, bukan dengan tangan hampa, membawa sesuatu kemudian dimasak oleh keluarga mayit, disuguhkan lagi, maka boleh kalau seperti itu ini. Kalau dia sewaja. Seperti ini, bro. Nah, masalahnya kalau kita kembali ke contoh dan perintah Nabi, maka kita berikan ke keluarga mayit, bukan kita makan sendiri, gitu. Berarti apa yang dilakukan di rumah Syafiq Basalamah ini, mereka kumpul-kumpul. Satu, bid'ahnya. Yang kedua, bawa makanan dimakan sendiri. Dua, bid'ahnya gitu, bro. Aduh, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Kazib semuanya, belakangan ini ramai tuduhan yang diarahkan kepada Lora Ismail, bahwa katanya beliau Lora Ismail ini dituding memalsukan foto Syekhona Khalil Bangkalan. Padahal kalau kita cermati dengan jernih, kita pakai logika saja, tuduhan itu jelas tidak punya dasar yang kuat. Sebab Lora Ismail sama sekali tidak menyimpulkan dengan tegas bahwa foto itu mutlak adalah foto Syekhona. Begitu. Beliau hanya menyampaikan sesuai manuskrip cangaan atau manuskrip keluarga yang diwariskan turun-temurun. Begitu. Ya. Yang menjelaskan di situ bahwa foto tersebut diambil daripada paspor Syekhona Khalil. Anehnya teman-teman, yang paling ramai menggonggong seperti anjing justru orang luar yang tidak ada hubungan darah, tidak ada ikatan keluarga dengan Syekhona. Sementara Lora Ismail itu sendiri adalah dzurriyyah, cicit langsung daripada Syekhona. Maka sangat wajar kalau beliau menafsirkan, mengaitkan, bahkan meyakini bahwa foto itu benar-benar foto leluhurnya. Ya, bayangkan saja teman-teman,
Bagaimana mungkin orang luar yang tidak punya garis keturunan justru berani mengklaim lebih tahu daripada keluarga itu sendiri, lebih tahu tentang keluarga besar ulama besar ini. Sementara pihak dzurriyyah yang memegang naskah dan catatan keluarga justru dituduh sebagai pemalsu. Ya, jelas ini terbalik logikanya teman-teman. Dan dari sinilah kejanggalan yang sangat besar terlihat di pandangan kita. Karena pada akhirnya otoritas untuk menafsirkan sejarah, apalagi sejarah keluarga ulama, teman-teman, tentu lebih kuat berada di tangan dzurriyyahnya sendiri daripada orang luar. Ini orang luar seolah-olah lebih tahu daripada orang dalam. Yang menggonggong orang luar. Sedangkan Syekhona Khalil itu mempunyai keturunan keluarga, di antaranya Lora Ismail Al-Khalili, di antaranya itu ya. Dituduh memalsukan foto. Kan aneh. Kan beliau tidak menyimpulkan, beliau hanya menyatakan menurut manuskrip cangaan atau manuskrip keluarga daripada dzurriyyah Syekhona Al-Khalil itu sendiri. Ya, aneh. Di mana logika kalian para mukiman? Luar biasa. Sekarang kemarin nyerang Habaib, nyerang pembela Habib, sekarang menyerang Gus atau Lora Ismail Al-Khalili, memalsukan foto Syekhona. Aneh bin ajaib. Wajar kalau beliau menyatakan itu fotonya karena ada datanya diambil daripada paspor Syekhona dulu. Wajar saja dia menyatakan seperti itu. Loh, ini orang luar yang menggonggong seolah-olah lebih tahu daripada keluarganya Syekhona sendiri. Kan geblek seperti itu. Di mana logika Anda? Di mana para mukiman? Aneh bin ajaib. Memang sudah pada kerasukan jin ini mukimat-mukimat ini. Seolah-olah lebih tahu daripada Syekhona atau Lora Ismail. Lebih tahu daripada Muhammad Ismail Al-Askhali. Aneh bin ajaib. Lebih tahu daripada Muhammad Ibrahim Amin Khalili. Aneh. Luar biasa nih para mukimat-mukimat ini. Kayak gimana gitu ya. Syekhona Khalil itu punya keluarga. Dan catatan keluarga itu pasti ada, teman-teman. Apalagi seorang ulama besar yang menjadi maha guru di Nusantara ini. Ya, wajar keluarga menyimpulkan bahwa foto itu adalah foto Syekhona yang diambil daripada paspor yang kemudian disimpan di manuskrip cangaan. Aneh nih orang luar. Aneh-aneh memang mukimat ini. Ya, seenak jidatnya. Seolah-olah lebih tahu daripada keluarganya sendiri. Seolah lebih tahu daripada dzurriyyahnya sendiri Syekhona. Aneh bin ajaib ini, luar biasa. Ini logikanya harus dipakai dong. Ya teman-teman. Jadi wajar kalau Lora Ismail tetap menegaskan bahwa berdasarkan manuskrip keluarga, manuskrip cangaan, berdasarkan tradisi turun-temurun, foto itu diyakini sebagai foto Syekhona Khalil. Begitu. Meskipun beliau tidak pernah memaksa orang lain untuk percaya 100%. Ya. Tapi mukimat ini menuduhnya sebagai pemalsu. Itu jelas keterlaluan, teman-teman. Apalagi kalau tuduhan itu justru datang dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak punya hak apapun dalam warisan sejarah itu. Aneh bin ajaib. Dan disinilah teman-teman kita bisa belajar bahwa kadang yang paling ribut bukan justru keluarga, tapi orang-orang luar yang hanya ingin terlihat paling tahu, padahal sejatinya mereka tidak memiliki ikatan apapun selain suara yang nyaring, selain gonggongan yang tinggi. Begitu. Sedangkan teman-teman keluarga dzurriyyah dengan tenang menjaga warisan leluhurnya itu sendiri.
Jadi wajar kalau Lora Ismail tetap menegaskan bahwa berdasarkan manuskrip keluarga, berdasarkan tradisi turun-temurun, foto itu diyakini sebagai foto Syekhona Khalil. Ya, begitu teman-teman. Aneh, ini yang menggonggong ini orang luar semua ini. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini saya akan bacakan agar tidak terjadi fitnah dan tidak memfitnah Lora Ismail itu sendiri sebagai cicit daripada Syekhona Khalil. Enak aja kalian fitnah, saya pasti akan bela mati-matian. Karena beliau keluarga langsung daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan Anda siapa? Berani menuduh memalsukan katanya. Enak aja lo menuduh Lora Ismail memalsukan foto Syekhona Khalil. Ya, nih saya bacakan postingan Muhammad Ismail Al-Khalili di Facebooknya, silahkan kalian cari. Banyak yang mention saya di postingan ini. Saya tidak pernah menyimpulkan seperti ini. Ini adalah salah satu versi foto Syekhona, versi cangaan yang konon adalah foto paspor. Dengerin baik-baik, baca makanya. Yang pernah saya posting bersama versi-versi yang lain. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca kembali postingan saya berikut ini. Waktu itu Khalil sempat dijanjikan sebuah informasi terkait sumber foto paspor Syekhona, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar lanjutannya. Jadi artinya beliau Lora Ismail ini tidak menyimpulkan karena banyak versi, ya. Foto Syekhona Khalil banyak yang menyebar di mana-mana dan banyak versi-versi yang lain. Jadi beliau sendiri tidak menyimpulkan, tidak menyatakan secara pasti, secara mutlak bahwa itu foto Syekhona Khalil. Tapi menurut manuskrip cangaan, ya, bahwa foto itu foto Syekhona Khalil yang diambil daripada paspornya dulu. Begitu. Jangan hanya dengerin para mukimat-mukimat dong. Dengerin juga daripada Muhammad Ismail keluarganya sendiri. Aneh bin ajaib Anda ini. Malah mendengarkan orang lain, orang luar yang seolah-olah lebih tahu. Ya, begitu aja kok repot. Logikanya dipakai dong. Yang lebih tahu itu ya keluarganya sendiri. Begitu, ya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.